Dengan dirilisnya Squid Game Season 2, kita jadi bisa ngeliat banyak hal yang berbeda daripada Season 1. Kali ini mereka banyak mengambil sudut pandang yang berbeda sehingga kita bisa lebih berempati kepada karakter-karakter di dalamnya. Salah satu pertanyaan paling general ketika menonton Squid Game Season 2 terutama adalah tentang harga seorang manusia. Jadi, spoiler alert buat teman-teman yang belum nonton Squid Game Season 2. Tanpa berlama-lama lagi, selamat datang di Culture Effect, dan ini dia harga sebuah nyawa. Seberapa teguhkah kita memegang idealisme kita? Apakah kita rela ketika nyawa menjadi taruhannya? Inilah yang terjadi kepada Recruiter ketika dia berhadapan dengan Gi-hun, bermain Russian Roulette di salah satu momen paling intens di season 2 ini, di mana ia mengubah sedikit peraturan dari Russian Roulette yang biasanya itu setiap kali ditembakkan itu diputar lagi, menjadi nggak akan diputar lagi. Jadi pasti salah satu di antara mereka akan mati. Sepanjang episode kita tahu betapa gilanya Gi-hun mengejar sang Recruiter. Pada akhirnya, sang recruiter lah yang datang kepada dia. Nah, di scene ini terjadi perang ideologi antara Gi-hun dan juga sang recruiter. Gi-hun bilang dia tidak tahu sama sekali rasanya berpartisipasi dalam game yang sama sekali tidak menghargai nyawa manusia. Itulah yang memancing sang recruiter untuk memainkan sebuah permainan di mana salah satu di antara mereka pasti mati. Scene ini dieksekusi dengan sangat sempurna. Bahkan pencahayaan warna merah yang mengenai wajah si recruiter itu sangat menggambarkan dualisme atau keadaan hati yang berbeda. Si recruiter itu bilang kepada Gi-hun bahwa dia menang Squid Game karena Gi-hun merasa dia sangat beruntung, bukan karena dia spesial. Gi-hun yang tertantang ideologinya pun setuju untuk memainkan game yang peluang hidup matinya itu 50-50. Dan karena semakin lama permainan berlangsung itu semakin besar resikonya untuk mati, dialog antara mereka berdua itu makin lama makin kuat. Hingga pada akhirnya si recruiter tahu bahwa dialah yang kalah di permainan itu dan dialah yang harus mati. Well, kita kira prinsipnya akan berubah, tapi enggak. Dia tetap memegang teguh prinsipnya itu. Yang sampai kematian datang pun, dia tidak mengakui bahwa dia adalah anjing yang melakukan semua yang disuruh tuannya, seperti yang dikatakan oleh Gi-hun. 이고 고 꼬리나 흔드는 개새끼라는 걸. Ketika kemudian Gi-hun berpartisipasi dalam game itu lagi, Gi-hun menyuarakan bahwa dia tidak mau seperti para pembuat Squid Game dan juga orang-orang yang menyelenggarakannya. Tetapi ketika sedang merencanakan pemberontakan, Gi-hun menyatakan bahwa tetap harus ada korban, karena itu merupakan konsekuensi yang tak terelakkan. Nantinya korban itu adalah orang-orang yang mati karena dijadikan penyamaran oleh Gi-hun dan kawan-kawan. Tetapi akhirnya Gi-hun harus merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Ini terjadi karena In-ho atau si frontman ingin menghukum Gi-hun karena udah membuat sebuah pemberontakan dan udah banyak membuat pasukannya mati. Sebenarnya dia bisa aja langsung ngebunuh Gi-hun sehingga dalang di balik pemberontakan ini mati. Tapi nggak, In-ho mau membuat Gi-hun menderita. Dan caranya benar-benar brutal, teman-teman. Karena sebelum itu, Gi-hun dan Jung-bae berjanji akan minum bareng setelah keluar dari Squid Game. Dan sekarang, pastinya itu tidak akan terjadi. Karena pada akhirnya Jung-bae adalah pengorbanan dari keinginan Gi-hun untuk mengakhiri Squid Game. In-ho ingin Gi-hun merasakan gimana kalau ternyata orang-orang yang lu korbankan itu bukan orang-orang random, melainkan sahabatnya sendiri. Inilah yang membuat pada akhirnya moral Gi-hun dan In-ho itu sebenarnya gak jauh berbeda, walaupun seberapa Gi-hun menginginkan yang berbeda. 우리는 재밌어 너. 잘 봐. 네 영웅놀이의 결과가 어떤 건지. Berbicara tentang Squid Game, para karakter pasti tidak akan lepas dari yang namanya pengkhianatan. Karena apa? Karena yang menjadi taruhan dalam Squid Game adalah nyawa, baik di luar ataupun di dalam permainan. Sehingga mereka harus terus berjaga-jaga, dan tidak ada satu orang pun yang boleh lengah dan melepas kecurigaannya. Mengingatkan saya ke sebuah gambar dengan quotes yang sangat terkenal, yaitu jabat tangan, tapi tangannya itu merupakan pistol. Isi quotesnya itu kalau dalam bahasa Indonesia, hidup penuh dengan orang palsu. Jangan percaya siapapun. Di season 2, kita pun diperlihatkan kecurigaan itu sering terjadi. Apalagi dengan munculnya kontestan 001. Sebelum diperlihatkan, kita mungkin udah tahu kalau kontestan 001 itu kemungkinan besar akan berpengaruh di dalam game. Dan ternyata benar, kontestan 001 itu adalah
Inho atau si frontman. Curigaan ini tentu muncul ketika dia udah tahu nama Gi-hun. Tapi dia masih bisa beralasan waktu itu karena temannya memanggil nama Gi-hun. Yang mulai agak deg-degan adalah ketika voting setelah permainan Mingle. Karena votingnya dimulai dari nomor urut terbesar ke nomor urut terkecil, Inho atau kontestan 001 lah yang terakhir memberikan voting. Jumbe, temannya Gi-hun, mulai curiga dengan si Inho karena dia ngebunuh orang di permainan sebelumnya. Tapi itu tidak nge-resolve apapun dan kita dibiarin tegang sampai akhir season 2. Saking bagusnya penyamaran Inho, saya sendiri sempat lupa dia itu siapa. Karena yang kita lihat seakan-akan adalah pertemanan beneran antara Inho dan juga Gi-hun. Ternyata itu semua palsu, dan lebih parahnya lagi, tujuan Gi-hun untuk memberhentikan permainan atau dengan ngebunuh frontman, ternyata si frontman ini malah bermain bersamanya selama ini. Sepanjang cerita pun kita melihat Inho dan Gi-hun sama-sama berjuang, bahkan Inho membantu Gi-hun mengeksekusi rencananya. Tapi kita tahu cepat atau lambat Inho akan berkhianat. Kepercayaan, kecurigaan, dan juga pengkhianatan emang sudah tema utama dari Squid Game. Tapi saya ingin men-highlight satu permainan yang benar-benar memperlihatkan pengkhianatan ini secara brutal, yaitu waktu game ketiga, Mingle. Di sini, kontestan yang nggak menemukan ruangan ataupun nggak memiliki jumlah orang yang tepat, ketika sebuah angka disebutkan, maka siapapun akan dihabisi. Nah, momen ketika angka itu disebutkan, kita bisa ngelihat para pemain itu berkhianat satu sama lain. Bahkan yang awalnya merupakan teman. Tapi beginilah memang sifat dasar manusia, teman-teman. Karena ini berhubungan dengan hidup atau mati. Jadi seberapa dekat pertemanannya, itu tidak akan berpengaruh. Waktu para kontestan dihabisi di game Mingle ini, itu brutal banget, teman-teman. Karena semuanya udah tahu apa yang akan terjadi. Di momen itu, yang kalah harus ketakutan melihat pasukan bertopeng itu masuk dan menyerbu mereka. Pastinya mereka memohon-mohon. Tapi kita udah tahu lah, nggak akan diampuni satupun. Dan bagi yang menang, mereka dikasih sebuah lubang untuk melihat kebrutalan tersebut. Bahkan Gi-hun yang udah melewati banyak permainan aja masih tertegun ngelihat itu. Karena siapapun yang menang, diperlihatkan buah dari pengkhianatan mereka. Banyak yang menyesal, takut, dan marah. Satu lagi tema yang diusung dalam Squid Game yang sudah tampak bahkan dari season 1 adalah dualisme. Seperti tadi, dualisme moral antara Gi-hun dan juga Inho yang sebenarnya nggak jauh berbeda. Atau dualisme kepercayaan dan kecurigaan tadi. Kita harus percaya sama teman kita. Tapi di saat yang sama, kita juga harus curiga dengan dia. Ya, kayak dunia inilah. Mungkin semua itu hanya dua permukaan koin di satu koin yang sama. Ada dua kejadian yang cukup menggambarkan dualisme. Yaitu yang pertama adalah Kapten Park yang seakan nggak tahu apa-apa. Dia cuma nelayan, tapi ternyata dia menyembunyikan sesuatu. Sayang sekali Junho dan rekan-rekannya masih terjebak di sana. Tapi kemungkinan dualisme ini akan ditunjukkan lebih dalam di season 3. Kita tunggu aja. Dualisme kedua yang benar-benar bikin nyesek itu adalah Noel yang ternyata adalah pasukan bertopeng. Sepanjang episode kita menonton bahwa Kang Noel ini memiliki latar belakang yang cukup sedih. Karena dia nggak bisa bareng anaknya. Waktu itu dia kabur dari Korea Utara dan harus meninggalkan anaknya di sana. Nah, kita diperlihatkan seakan-akan dia itu menderita. Jadi dia mau ikut gamenya. Tentu saja sebagai pemain. Karena biasanya begitu, orang-orang masuk ke dalam game itu karena udah putus asa. Kita bahkan ngeliat dia nelpon nomor yang ada di kartu. Tapi ternyata pada akhir episode kita ngeliat dia masuk ke kontainer dan masuk ke ruangannya. Ternyata dia adalah pasukan bertopeng. Kita yang awalnya dibuat empati, seketika berubah menjadi rasa gak nyaman karena dia kesana itu buat ngebunuh, padahal di awal dia cukup berempati sama anak kecil itu. Harga sebuah nyawa adalah sesuatu untuk senantiasa membuat plot dari Squid Game itu maju. Tapi bagi kalian, sebenarnya seberapakah harga sebuah nyawa? Apakah satu nyawa lebih penting daripada nyawa yang lain? Atau gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, janganlah merasa paling idealis kayak si Gi-hun, padahal ya sebenarnya sama aja. Oke, itu aja. Jangan lupa request pembahasan apapun yang kalian inginkan, dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan konten-konten kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kesempatan lain.